Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Manajemen Strategi. Pada episode kali ini ya, kita akan fokus membahas salah satu aspek penting dari analisis lingkungan eksternal, yaitu lingkungan alam atau dalam istilah WLN disebut sebagai natural environment ya. Mengapa lingkungan alam penting dalam manajemen strategi? Karena ya, hari ini kita hidup di dunia yang saling terhubung ya, di mana perubahan kondisi alam, iklim dan sumber daya memengaruhi hampir setiap kebutuhan bisnis dan organisasi seperti itu. Ya, dulu banyak perusahaan berpikir bahwa urusan lingkungan hanyalah tanggung jawab pemerintah atau aktivis. Namun kini keberlanjutan lingkungan ya menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi organisasi itu sendiri. Wellen ya menjelaskan bahwa lingkungan alam adalah faktor-faktor fisik dan ekologis ya yang membentuk konteks ya di mana organisasi beroperasi. Ini mencangkup iklim, sumber daya alam, ketersediaan energi, populasi, bencana alam dan isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim. Dengan kata lain ya, lingkungan alam adalah ya panggung besar tempat seluruh aktivitas ekonomi dan sosial terjadi. Gitu. Tanpa keseimbangan alam, semua rencana strategi akan rapuh. Ya. Lingkungan alam sebagai faktor strategi. Dalam buku Strategic Management and Business Policy yang ditulis oleh Wellen ya, menegaskan bahwa faktor alam kini menjadi salah satu variabel penting dalam analisis eksternal. Karena ia membawa peluang sekaligus ancaman bagi organisasi. Mari kita lihat dari sisi peluang terlebih dahulu ya. Bagi banyak organisasi ya, meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan membuka ruang untuk inovasi baru ya. Misalnya munculnya industri energi terbarukan seperti tenaga surya, ya, angin dan bioenergi. Perusahaan-perusahaan, ya, teknologi kini berlomba menciptakan produk ya yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Begitu juga sektor konsumsi, ya, semakin banyak konsumen, ya, yang memilih produk hijau, ya, mulai dari kemasan daur ulang hingga bahan makanan organik ya. Fenomena ini mendorong organisasi untuk merancang strategi yang bukan hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Namun di sisi lain lingkungan alam juga bisa menjadi sumber ancaman serius ya. Perubahan iklim ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara menjadi faktor yang dapat mengganggu operasi bisnis, meningkatkan biaya, bahkan mengubah pola permintaan pasar. Sebagai contoh, perusahaan pertanian sangat bergantung pada cuaca. Ya, ketika musim tanam terganggu oleh anomali iklim, ya, hasil panen turun dan harga pangan melonjak. Perusahaan transportasi udara juga harus menanggung resiko dari badai atau cuaca ekstrim yang menghambat operasinya. Artinya, strategi organisasi tidak bisa dilepas dari dinamika lingkungan alam. Ia harus menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam setiap proses environmental scanning. Dalam konteks manajemen strategi, lingkungan alam berperan pada dua tingkatan. Pertama, pada tingkatan kebijakan perusahaan. Ya. Manajemen harus menetapkan bagaimana organisasi merespons isu keberlanjutan. Apakah perusahaan akan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan? Apakah akan menjalankan program tanggung jawab? Ya, tanggung jawab lingkungan atau justru menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari identitas korporat? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Contohnya bisa kita lihat pada perusahaan seperti Unilever dengan program ya Sustainable Living Plan ya atau Tesla yang menjadikan energi bersih sebagai visi utama bisnisnya. Bagi mereka keberlanjutan bukan sekedar etika, tetapi ya tetap strategi jangka panjang ya yang menggabungkan
atau membangun nilai dari dan reputasi seperti itu. Ya. Kedua, pada tingkatan operasional, ya, organisasi harus memastikan bahwa setiap aktivitas tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini mencangkup persoalan limbah, efisiensi energi, ya, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, dan inovasi dalam rantai pemasok. Di banyak negara, regulasi lingkungan juga semakin ketat. Ya, pemerintah menerapkan pajak karbon, ya, batas emisi, dan sanksi bagi perusahaan yang mencemari. Akibatnya perusahaan harus mampu beradaptasi agar tidak terkena resiko hukuman dan reputasi seperti itu. Dalam konteks inilah lingkungan alam tidak bisa lagi dianggap sebagai variabel pasif, tetapi menjadi komponen aktif dari strategi korporasi. Wellen menjelaskan bahwa strategi yang berorientasi jangka panjang tidak hanya menargetkan keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara organisasi dan lingkungan, tempat ia beroperasi. Hal ini disebut sebagai pendekatan ecological sustainability atau keberlanjutan ekologis. Organisasi yang mengakibatkan faktor lingkungan mungkin bisa untung dalam jangka pendek, tetapi akan kehilangan daya saing dalam jangka panjang. Konsumen semakin kritis terhadap dampak sosial dan ekologis dari produk yang mereka beli. Investor juga mulai mempertimbangkan environmental, sosial, dan government. Ada yang namanya ESG sebelum menanamkan modal. Kita bisa melihat tren ini di pasar global. Banyak perusahaan besar kini wajib melaporkan jejak karbon, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan energi setiap tahun. Transparansi terhadap isu lingkungan menjadi indikator reputasi dan integritas korporasi. Dengan kata lain, strategi bisnis yang sukses di era modern harus menggabungkan 3 elemen utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti itu, atau yang biasa disebut dengan konsep triple bottom line: profit, people, and planet. Seperti itu. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana lingkungan dalam mengaruhi strategi organisasi. Seperti itu. Perusahaan seperti Starbucks memutuskan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik di seluruh gerainya. Langkah kecil ini memiliki dampak besar terhadap citra mereka dengan dukungan pelanggan. Begitu pula dengan Apple, yang berkomitmen menjadikan seluruh rantai pasokannya berbasis energi terbarukan. Bahkan perusahaan teknologi digital seperti Google berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur hijau yang pusat data mereka. Semua langkah ini bukan hanya tindakan moral, tetapi keputusan strategis. Karena pada dasarnya perusahaan itu sadar bahwa masa depan mereka bergantung pada keberlanjutan planet ini. Dengan konteks dalam konteks Indonesia kita juga melihat bagaimana strategi bisnis mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan alam seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia perkebunan dan pertambangan kini diwajibkan melakukan rebuisasi dengan pengolahan limbah berkelanjutan. Bahkan di sektor pendidikan, kampus-kampus kini menerapkan konsep Green Campus. Untuk apa? Mendukung efisiensi energi dan konservasi alam. Semua perubahan ini menurut pergeseran menuntut. Jadi semua perubahan ini dia itu menuntut pergeseran paradigma di kalangan manajer. Jika dulu keberhasilan itu diukur hanya dari profitabilitas, kini ukuran keberhasilan mencangkup tanggung jawab lingkungan dan sosial. Manajer strategi harus berpikir sistematik, memahami bahwa keputusan produksi, logistik hingga pemasaran semuanya memiliki dampak ekologis. Mereka perlu mengembangkan kemampuan analisa risiko lingkungan, memahami kebijakan keberlanjutan,
serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan nilai bersama. Dengan demikian, peran manajemen strategi dalam konteks lingkungan alam ya adalah mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam inti strategi organisasi. Bukan sekedar pelengkap atau kampanye pencitraan. Mari kita simpulkan pembahasan kita pada podcast kali ini. Lingkungan alam adalah salah satu elemen terpenting dalam analisis lingkungan eksternal. Ia mencangkup semua aspek fisik dan ekologis yang membentuk batas dan peluang bagi organisasi. Dalam pandangan Whelan, ya, faktor lingkungan alam harus menjadi bagian integral ya dari perencanaan strategis, karena ia berpotensi menciptakan peluang inovasi sekaligus ancaman terhadap kelangsungan bisnis. Organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keberlanjutan, ya, itu akan memiliki keuntungan kompetitif jangka panjang. Sebaliknya, organisasi yang mengabaikan faktor lingkungan berisiko kehilangan legitimasi sosial, reputasi, bahkan keberadaannya. Sebagai contoh ya, calon pemimpin ya, sebagai calon pemimpin masa depan, kita perlu menanamkan kesadaran bahwa strategi tidak hanya tentang keuntungan finansial ya, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap bumi yang menjadi rumah kita bersama ya. Demikian pembahasan kita tentang lingkungan alam dalam analisis lingkungan eksternal ya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya, di mana kita akan membahas lingkungan masyarakat dan lingkungan tunggal sebagai lanjutan dari seri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast manajemen strategi ya. Setelah sebelumnya kita membahas peran lingkungan alam dalam analisis eksternal organisasi, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu lingkungan masyarakat atau social environment. Mengapa lingkungan masyarakat penting dalam manajemen strategi? Ya, itu pertanyaan dasar. Jawabannya karena organisasi tidak berdiri di ruang kosong seperti itu. Ia hidup, tumbuh dan beroperasi di tengah kehidupan sosial yang penuh nilai, norma, budaya dan ekspektasi seperti itu. Ya, suksesnya strategi organisasi ya sangat bergantung pada seberapa baik organisasi mampu memahami, menghormati dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat tempat ia berada. Whelan ya menjelaskan bahwa lingkungan sosial atau sosial budaya ya mencangkup kekuatan sosial yang membentuk perilaku, nilai dan kepercayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap strategi organisasi. Dengan kata lain, ini adalah dimensi yang menentukan bagaimana organisasi diterima oleh publik dan bagaimana ia harus bertindak agar tetap relevan serta mendapatkan kepercayaan masyarakat seperti itu. Lingkungan masyarakat sebagai cerminan nilai dan budaya ya. Kita hidup di dunia yang sangat beragam ya. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma dan kebudayaan yang unik ya. Ada masyarakat yang sangat menghargai tradisi, ada yang lebih terbuka pada modernitas, ada yang menekankan harmoni sosial, ada pula yang lebih kompetitif dan individualistik. Perbedaan inilah yang menjadi tantangan bagi organisasi ketika merancang strategi. Misalnya strategi pemasaran yang sukses ya di Amerika Serikat belum tentu berhasil di Indonesia karena perbedaan nilai, budaya dan cara berpikir masyarakat. Whelan ya menekankan bahwa strategi yang efektif harus memperhatikan nilai-nilai ya dominan, sikap terhadap pekerja, gaya hidup, tingkat pendidikan dan komposisi demografi masyarakat. Ya, semua faktor ini memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan produk,
layanan maupun citra organisasi. Sebagai contoh, ya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan telah mendorong perubahan makanan untuk memproduksi produk rendah gula dan rendah lemak. Ya, pergeseran gaya hidup ke arah digital juga membuat banyak perusahaan beralih dari strategi konvensional ke strategi digital marketing. Artinya, ya, strategi yang baik adalah strategi yang berakar pada pemahaman mendalam terhadap masyarakat yang dilayani. Tanggung jawab sosial dan legitimasi organisasi, ya, itu lingkungan masyarakat tidak hanya menentukan perilaku konsumen, tetapi juga perilaku organisasi. Disinilah konsep legitimasi sosial menjadi sangat penting. Wallen, ya, menjelaskan bahwa sebuah organisasi bisa saja kuat secara finansial, tetapi jika kehilangan kepercayaan masyarakat, maka keberlanjutan akan terancam karena, ya, kepercayaan ini dibangun melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut, ya, corporate social responsibility. Ya. CSR, ya, bukan lagi aktivitas tambahan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang. Perusahaan yang peduli terhadap pendidikan, lingkungan atau kesejahteraan komunitas lokal biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan loyalitas konsumen yang lebih tinggi. Ya, contoh nyata bisa kita lihat dari perusahaan seperti PT Telkom Indonesia, ya, yang memiliki banyak program perbedaan digital, ya, pemberdayaan digital, pemberdayaan digital bagi masyarakat. Ya, strategi semacam ini bukan hanya meningkatkan citra positif perusahaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara organisasi dan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial kini bukan lagi sekedar moralitas, melainkan alat strategi untuk membangun legitimasi dan keberlanjutan. Ya, lingkungan masyarakat tidak bersifat statis, ia terus berubah seiring perkembangan zaman. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, tingkat pendidikan, dan perubahan struktur keluarga semuanya memengaruhi strategi organisasi. Sebagai contoh, peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia membuka peluang besar bagi bisnis digital, pendidikan, dan layanan keuangan. Namun, sisi lain, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga kecil juga mengubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Ya, Wallen, ya, menyebut bahwa perusahaan yang mampu membaca tren demografi dengan baik akan lebih unggul dalam merencanakan atau perencanaan jangka panjang. Itulah mengapa analisis sosial menjadi bagian penting dari environmental scanning. Perubahan sosial, ya, juga memunculkan nilai-nilai baru. Generasi milenial dan Gen Z misalnya lebih menghargai keaslian, kecepatan, dan akses informasi, ya. Mereka cenderung memilih organisasi atau merek yang memiliki nilai sejalan dengan prinsip mereka. Maka organisasi masa kini tidak bisa hanya menjual produk. Mereka harus menjual nilai, visi, dan kepercayaan. Wallen juga, ya, menekankan pentingnya hubungan organisasi dengan komunitas tempat ia beroperasi. Lingkungan masyarakat terdekat seperti komunitas sekitar pabrik, kampus, atau kantor pusat adalah bagian dari lingkungan tugas seperti itu, yang berpengaruh langsung terhadap citra organisasi seperti itu, ya. Organisasi yang beroperasi di tengah masyarakat tanpa memahami kebutuhan atau kepedulian komunitas akan sulit diterima. Contohnya, ya, perusahaan pertambangan yang tidak menjaga lingkungan dan tidak membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar akan menghadapi resistensi sosial, bahkan konflik. Sebaliknya, perusahaan yang aktif melibatkan masyarakat dalam program pengembangan, ya, pelatihan dan pemberdayaan akan mendapat dukungan sosial yang kuat. Ya, dukungan ini seringkali, ya, menjadi faktor kunci keberhasilan jangka panjang seperti itu. Inilah yang disebut Wallen sebagai strategic fit
antara organisasi dan lingkungan sosialnya seperti itu. Kesesuaian ya antara strategi internal dengan nilai-nilai eksternal masyarakat seperti itu. Contoh nyata ya, kita bisa melihat ya, kita ambil contoh dari sektor pendidikan ya. Sebuah perguruan tinggi swasta yang ingin berkembang ya, tidak cukup hanya membangun gedung dan membuka program studi baru. Ia harus memahami kebutuhan sosial mereka ya, sosial kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, jika masyarakat daerah membutuhkan tenaga kerja di bidang teknologi, kampus harus menyesuaikan kurikulumnya agar relevan. Demikian pula dengan sektor publik. Pemerintah daerah yang ingin menarik investasi harus memahami nilai-nilai sosial warganya. Misalnya, ya, keterbukaan terhadap industri baru, ya, kesiapan tenaga kerja, dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan. Ya. Strategi yang mengabaikan aspek sosial seringkali berujung pada kegagalan. Tetapi strategi yang lahir dari pemahaman terhadap masyarakat justru menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Lingkungan masyarakat dan peran manajemen strategi ya, bagi seorang manajer ya strategi, lingkungan masyarakat adalah medan pembelajaran. Ia harus mampu membaca ya perubahan nilai, memahami kebutuhan sosial dan menyesuaikan strategi organisasi dengan cepat. Ya. Manajemen strategi dalam konteks sosial bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat. Wellen menggambarkan bahwa organisasi yang adaptif secara sosial akan selalu lebih unggul. Mereka tidak menunggu perubahan, tetapi justru berperan aktif menciptakan perubahan sosial yang positif melalui apa? Inovasi dan kolaborasi seperti itu. Ya, mari kita simpulkan pembahasan kali ini. Ya, menurut Wellen, ya, jadi lingkungan masyarakat itu adalah faktor sosial dan budaya yang membentuk perilaku, nilai, kepercayaan masyarakat di mana organisasi beroperasi. Seperti itu. Faktor ini mencangkup nilai-nilai budaya, gaya hidup, pendidikan, demografi, dan ekspektasi sosial. Lingkungan masyarakat memengaruhi strategi organisasi dalam berbagai cara. Contohnya yang pertama, menentukan bagaimana produk dan layanan diterima publik. Membentuk reputasi dan legitimasi organisasi. Kedua, menciptakan peluang baru melalui perubahan demografi dan gaya hidup. Yang keempat, mendorong tanggung jawab sosial dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi. Organisasi yang mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, ya, mendapatkan kepercayaan publik dan bertahan lebih lama dalam persaingan seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strategi yang baik selalu berakar pada pemahaman manusia dan masyarakat seperti itu. Dengan demikian, ya, pembahasan kita mengenai lingkungan masyarakat dalam analisis lingkungan eksternal ini, ya. Demikian pembahasan kita mengenai lingkungan masyarakat dan analisis lingkungan eksternal. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya di mana kita akan membahas lingkungan tunggal sebagai bagian terakhir dari analisis eksternal organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast manajemen strategi. Setelah pada 2 episode sebelumnya kita membahas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat, kini kita akan melanjutkan ke pembahasan ketiga dari analisis lingkungan eksternal, yaitu lingkungan tunggal seperti itu. Atau yang dalam istilah Wellen itu disebut juga sebagai task environment atau specific environment. Topik ini sangat penting karena membahas bagaimana organisasi berinteraksi secara langsung dengan dunia di sekitarnya. Para pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan berbagai pihak lain yang memiliki hubungan langsung dengan operasi bisnis sehari-hari. Seperti itu. Ya. Apa itu lingkungan tunggal? Seperti itu. Jadi menurut Wellen menjelaskan bahwa lingkungan tunggal adalah
bagian dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi langsung terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Berbeda dengan lingkungan umum yang sifatnya makro seperti ekonomi, politik, dan sosial, lingkungan tunggal berhubungan dengan elemen-elemen eksternal yang terlibat langsung dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Kita bisa membayangkan ya, seperti hubungan antara tubuh manusia dengan udara, makanan, dan air seperti itu ya. Semua hal yang berinteraksi langsung dengan sistem tubuh dan menentukan kelangsungan hidupnya, begitu juga dengan organisasi. Tanpa hubungan yang baik dengan elemen-elemen di lingkungan tunggalnya, organisasi tidak akan bisa berjalan bertahan ya. Ya, berjalan dengan baik maupun dia bertahan di lingkungan organisasinya. Menurut Wellen ya, elemen utama dalam lingkungan tunggal meliputi pelanggan, ya, pemasok, pesaing, ya, pemerintah dan regulator, ya, atau serta komunitas lokal seperti itu. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang lebih sederhana dan manusiawi. Ya, pelanggan, ya, yang pertama. Dalam dunia bisnis, pelanggan adalah pusat dari semua aktivitas strategi. Tidak ada strategi yang bermakna, ya, jika tidak berangkat dari pemahaman tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan seperti itu. Wellen menegaskan bahwa analisis pelanggan membantu organisasi mengenali siapa yang mereka layani, apa ya kebutuhan mereka, dan bagaimana perilaku mereka berubah dari waktu ke waktu. Di era digital seperti sekarang, ya, pelanggan bukan lagi pihak pasif. Mereka memiliki kekuatan untuk menilai, membandingkan, dan memengaruhi reputasi organisasi melalui ulasan di media sosial. Itulah sebabnya perusahaan modern menganggap pelanggan bukan sekedar target pasar, tetapi mitra strategis. Dalam apa? Dalam membangun nilai. Misalnya perusahaan seperti Grab atau Gojek terus memperbarui fitur aplikasinya, ya, berdasarkan umpan balik pengguna. Strategi semacam ini lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan tunggal, khususnya pelanggan. Kedua, ada yang namanya pemasok. Elemen kedua dalam lingkungan tunggal adalah pemasok. Mereka menyediakan bahan baku teknologi informasi untuk jasa yang dibutuhkan agar organisasi bisa beroperasi dengan baik. Namun hubungan dengan pemasok tidak selalu sederhana. Terkadang ya pemasok itu kekuatan tawarnya yang tinggi seperti itu. Misalnya karena jumlah mereka terbatas atau karena produk mereka sulit diganti. Ya. Selanjutnya, Wellen juga menjelaskan bahwa kondisi ini bisa menjadi ancaman strategis. Mereka ya ketergantungan ya karena ketergantungan yang terlalu besar itu ya terhadap pemasok tertentu bisa meningkatkan risiko operasional dan biaya produksi. Oleh karena itu ya organisasi harus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok. Contohnya ya Toyota dikenal dengan sistem partnership supply chain ya, yang melibatkan pemasok sebagai bagian dari proses inovasinya. Ya, bukan sekedar penyedia bahan baku. Hubungan semacam ini membuat organisasi lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan pasar. Ya. Ketiga itu pesaing. Ya, tidak ada strategi tanpa pesaing. Ya, seperti itu. Pesaing adalah elemen yang membuat organisasi tetap waspada, kreatif, dan inovatif. Seperti itu. Wellen ya menekankan bahwa analisis pesaing adalah bagian vital dari lingkungan tunggal. Organisasi harus memahami siapa pesaing utama mereka, apa strategi yang digunakan, seberapa besar pangsa pasar mereka, dan apa kekuatan serta kelemahannya. Dalam dunia modern, ya, persaingan tidak hanya datang dari pemain besar di industri yang sama, tetapi juga dari inovasi lintas sektor. Misalnya Netflix yang awalnya hanya menyediakan film digital kini menjadi pesaing bagi industri televisi konvensional. Contoh lain, perusahaan transportasi tradisional ya harus berhadapan dengan platform digital seperti Gojek atau Grab yang menawarkan model bisnis baru. Seperti itu. Pesaing seperti ini menunjukkan bahwa strategi harus selalu fleksibel ya,
dan berorientasi pada masa depan. Dalam istilah Wellen, organisasi yang tidak mampu membaca arah gerak pesaing akan tertinggal bahkan sebelum mereka menyadarinya. Seperti itu. Elemen berikutnya ya, ada yang disebut sebagai pemerintah dan lembaga regulator. Mereka mungkin ya tidak terlibat langsung dalam operasional organisasi sehari-hari, tetapi memiliki kekuasaan besar dalam membentuk lingkungan bisnis melalui kebijakan, peraturan, dan regulasi. Seperti itu. Perubahan undang-undang, pajak, tarif impor, atau kebijakan lingkungan dapat mengubah arah strategi perusahaan. Misalnya ya, kebijakan pembatasan plastik sekali pakai mendorong banyak perusahaan retail beralih ke kemasan ramah lingkungan. Manajemen strategi yang baik harus proaktif terhadap regulasi, bukan reaktif. Seperti itu. Organisasi perlu menjalin hubungan positif dengan pemerintah dan memahami arah kebijakan agar tidak hanya patuh terhadap hukum tetapi juga bisa melihat peluang dari perubahan kebijakan publik. Seperti itu. Selanjutnya itu komunitas lokal. Elemen terakhir dalam lingkungan tunggal adalah komunitas lokal, yang mana masyarakat di sekitar wilayah operasi organisasi. Wellen menegaskan bahwa keberhasilan organisasi seringkali bergantung pada hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Perusahaan yang menghormati nilai-nilai lokal, mempekerjakan tenaga kerja dari komunitas dan kontribusi terhadap pembangunan sosial akan memperoleh kepercayaan dan dukungan. Sebaliknya, organisasi yang mengabaikan masyarakat sekitar dapat menghadapi resistensi sosial, bahkan ya, konflik terbuka. Seperti itu. Kita sering melihat contoh perusahaan pertambangan atau industri besar yang operasinya terganggu karena tidak memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Maka strategi modern menuntut organisasi untuk membangun keberlanjutan sosial. Ya, memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, ya, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan sosial tempat mereka beroperasi. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya, Wellen menjelaskan bahwa kelima elemen lingkungan tunggal ini tidak berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dan saling memengaruhi gitu. Pelanggan memengaruhi pemasok melalui permintaan produk tertentu. Pemasok memengaruhi harga jual ke pelanggan. Pesaing memengaruhi strategi pemasaran, sementara pemerintah membatasi atau memperluas ruang gerak melalui regulasi. Artinya, seorang manajer strategi harus melihat lingkungan tunggal sebagai sistem yang dinamis, bukan sekedar kumpulan elemen terpisah. Seperti itu. Kunci keberhasilan dalam menghadapi lingkungan tunggal adalah kemampuan organisasi untuk pertama, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak eksternal. Kedua, menjaga komunikasi terbuka dan etis. Ketiga, cepat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, menurut Wellen, ya, lingkungan tunggal adalah lingkungan eksternal yang memiliki pengaruh langsung terhadap operasi organisasi sehari-hari. Ya. Elemen-elemennya meliputi pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah atau regulator, ya, dan komunitas lokal. Lingkungan tunggal merupakan arena tempat organisasi berinteraksi secara nyata. Ya. Disinilah strategi diuji. Apakah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, regulasi, dan tuntutan masyarakat. Seperti itu. Ya. Organisasi yang cerdas, ya, adalah yang tidak hanya fokus pada apa yang terjadi di dalam, tetapi juga peka terhadap sinyal dari luar. Karena pada akhirnya keunggulan, ya, bersaing tidak hanya diciptakan dari kemampuan internal tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dengan dunia eksternal yang terus berubah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan tunggal adalah cermin langsung dari kemampuan organisasi dalam membangun relasi, kolaborasi, dan kepercayaan di dunia nyata. Demikianlah pembahasan kita tentang lingkungan tunggal.
sebagai bagian dari analisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategi. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.